Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Doa saya dimanapun kita berada pada saat ini, kita senantiasa merasakan kasih Tuhan dan perlindungannya sempurna di dalam kehidupan kita. Semua orang tanpa terkecuali pasti memiliki masa lalu. Ada masa lalu yang indah sehingga akan terus dikenang. Tetapi juga ada masa lalu yang memahitkan atau masa lalu yang buruk, sehingga akan mempengaruhi masa-masa saat ini ataupun masa depan kita. Memang sebagian orang ada yang berpikir masa lalu untuk dilupakan dan tidak mau peduli apa yang telah terjadi di masa lalu. Apa yang terjadi biarlah terjadi. Tetapi sebagian orang juga tidak dapat terlepas dari bayang-bayang masa lalu. Terlebih kalau itu adalah masa lalu yang buruk, masa lalu yang kelam, pasti akan sangat mempengaruhi kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Contohnya pernah mengalami kekerasan, pelecehan seksual, ataupun melakukan kesalahan atau dosa yang sangat serius, sehingga membuat kita merasa sangat bersalah sampai saat ini. Saudara yang terkasih, apabila kita memiliki masa lalu yang indah, akan menjadi kenangan yang indah, sehingga akan memotivasi kita pada saat ini ataupun masa depan. Tetapi apabila yang selalu kita ingat adalah masa lalu yang buruk yang pernah menimpa kita, tentu akan merugikan diri kita sendiri, akan membuat kita tidak bisa move on, dan bahkan membuat keadaan kita akan terpuruk. Rasa bersalah, penyesalan, ataupun ketakutan terhadap masa lalu tidak akan menyelesaikan atau mengubah masa lalu kita. Yang ada hanya akan merugikan diri kita sendiri. Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, kita harus belajar dari pribadi Paulus yang tidak mengingat-ingat masa lalunya yang kelam dan melupakan apa yang telah terjadi di belakangnya, tetapi mengarahkan diri kepada tujuan yang ada di depannya dan kehidupan saat ini. Saudara yang terkasih, kita perlu berdamai dengan masa lalu dan melupakan apa yang telah terjadi di belakang kita, karena masa lalu kita pun tidak bisa kita ulang dan tidak bisa kita ubah kembali. Apa yang telah terjadi, biarlah terjadi. Yang harus kita lakukan saat ini adalah kita memfokuskan diri kita, menatap masa depan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimana untuk kita dapat berdamai dengan masa lalu? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan Yesus dan meminta pertolongannya supaya kita terbebas dari setiap ikatan-ikatan masa lalu kita. Karena Tuhan tidak pernah mengingat-ingat masa lalu kita lagi, dan segala dosa dan pelanggaran kita di masa lalu Tuhan telah tanggung di kayu salib, sehingga masa lalu kita tidak akan lagi mengintimidasi hidup kita saat ini. Juga Tuhan Yesus sendiri yang akan membalut setiap luka-luka masa lalu kita, dan kasih-Nya akan mengalir memenuhi hati kita, sehingga kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua, kita meminta kepada Tuhan supaya rancangan damai sejahtera yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita terjadi di dalam kehidupan kita saat ini dan untuk masa depan kita. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik yang selalu menantikan kita anak-anaknya. Ketika kita berseru dan meminta tolong, Tuhan pasti akan jawab tepat pada waktunya. Doa saya, biarkanlah kita boleh bangkit dari masa lalu dan kita menatap masa depan yang Tuhan telah persiapkan di dalam kehidupan kita, dan setiap kita terbebas dari ikatan-ikatan masa lalu yang selama ini merongrong kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati.